Dari Bukit Giri Kedaton Gresik, Sunan Giri memancarkan semangat syiar agama, mengenalkan Islam yang ramah, agama yang membela kaum kecil, serta muncul dengan cara damai dan tidak memaksa. Bersama anggota Wali Songo yang lain, beliau menegakkan Islam rahmatan lil alamin, menularkan kecintaan kepada Allah, Rasul, dan semua makhluk yang ada di muka bumi. Di antara 9 anggota Wali Songo yang dikenal masyarakat, nama Sunan Giri menduduki tempat istimewa. Murid sekaligus menantu Raden Rahmatullah Sunan Ampel ini terpilih menjadi mufti para wali setelah Sunan Ampel berpulang. Sunan Giri kecil dikenal dengan sebutan nama Jaka Samudra, Raden Paku, dan Raden Ainul Yakin. Nama Jaka Samudra diberikan kepadanya untuk menandai sejarah masa kecil yang pedih, dibuang ke laut oleh sang kakek yang karena fitnah tak menyukai kelahirannya ke muka bumi. Dalam catatan historiografi disebutkan, ayah Sunan Giri adalah Syekh Maulana Ishak, seorang penyebar Islam yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Sementara ibunya adalah seorang putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Retno Sabodi. Syekh Maulana Ishak datang berdakwah ketika wilayah kerajaan Blambangan diserang pagebluk epidemi penyakit mematikan yang tak seorang pun kuasa mencegah. Banyak rakyat jelata mati. Bahkan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu atau Prabu Samuda, juga terserang penyakit yang sama. Doa Syekh Maulana Ishak kepada Allah menjadi pintu kesembuhan sang putri raja dan seluruh rakyat Blambangan yang menderita. Prabu Menak Sembuyu memberi hadiah dengan mengangkatnya sebagai menantu menjadi suami Dewi Sekardadu. Nama Prabu Menak Sembuyu ternyata tak sungguh-sungguh. Ia mengusir Syekh Maulana Ishak meninggalkan Blambangan karena marah dan tidak terima saat diajak memeluk agama Islam sesuai janjinya semula. Maulana Ishak pun pergi, meninggalkan istrinya Dewi Sekardadu yang tengah hamil tua. Di kerajaan Blambangan, kelahiran sang bayi calon waliullah itu tak dianggap anugerah, tapi justru bencana. Sehingga sang kakek Prabu Menak Sembuyu memasukkannya ke dalam peti, lalu menghanyutkannya ke laut. Kesedihan ditinggal suami dan anak membuat Dewi Sekardadu menanggung derita batin berkepanjangan. Perempuan bangsawan itu memutuskan pergi dari Blambangan, lalu wafat tak lama kemudian. Peti bayi Sunan Giri terombang-ambing di Laut Panarukan. Akhirnya ditemukan oleh rombongan kapal dagang yang sedang berlayar menuju Pulau Bali. Kapal tersebut milik Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar perempuan dari Gresik yang kemudian menjadi ibu angkat Sunan Giri. Dalam kelahiran sejarah beliau memang tidak sebagaimana dirasakan oleh masyarakat secara umum, karena kelahiran beliau disambut oleh suatu kesedihan dari sang ibu, juga disambut oleh dendam seorang kakeknya sendiri yang bernama Sembuyu, sehingga kelahiran beliau sampai terjadi dibuang ke laut Blambangan, diketemukan oleh awak kapal pedagang dari Gresik yang bernama Syekh Sobar dan Syekh Sobir di sekitar ujung Panarukan. Ketika dirasa cukup usia, Nyi Ageng Pinatih memasukkan Sunan Giri ke pesantren Ampel Denta Surabaya yang diasuh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Di pesantren, beliau menempa diri sebagai seorang santri dan mulai menunjukkan tanda-tanda kewaliannya. Pesantren inilah Sunan Giri muda berkawan karib dengan Maulana Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel yang kelak mendapat julukan Sunan Bonang. Saat menuntut ilmu di Ampel Denta, sesuai pesan Maulana Ishak kepada Sunan Ampel, nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku. Perubahan nama itu menunjuk pada perubahan status dari masyarakat kebanyakan menjadi keluarga bangsawan Surabaya bergelar Raden,
yang merupakan bagian dari keluarga Maharaja Majapahit. Dari garis ibu, Sunan Giri adalah keturunan Brewi Rabumi, putra Raja Hayam Wuruk yang menjadi Raja Belambangan. Dan sebagai bangsawan tinggi, juga didapatkannya dari sang ibu angkat, Nyi Ageng Pinatih, seorang perempuan muslim keturunan penguasa Lumajang Menak Koncar dari garis Raja Majapahit yang paling awal memeluk Islam. Ketika kerajaan Majapahit terpecah menjadi bagian kadipaten-kadipaten, Raden Paku mempertahankan kemerdekaan wilayahnya di Gersik pada 8 Maret 1487 Masehi. Sunan Giri dinobatkan sebagai Raja di Giri Kedaton dengan gelar Prabu Satmata. Tanggal penobatan ini sampai sekarang diperingati sebagai hari jadi kota Gersik. Dari Gersik inilah Sunan Giri mengembangkan dakwahnya secara lebih luas. Beliau mendirikan pesantren yang diikuti santri dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Ternate, Flores, Tidore, Hitu, dan daerah-daerah lain di Nusantara. Untuk mendekati masyarakat kecil di kampung-kampung, Sunan Giri menciptakan berbagai tembang yang disukai masyarakat, seperti Asmarandana dan tembang Pucung. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan permainan dan tembang anak-anak, seperti Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cublak-Cublak Sueng.